Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Nova Octavia, Rumaisa Jida Fariha, dan juga Farah Haura Febriana Hermawan akan mempresentasikan materi tentang gangguan berbahasa. Seperti yang kita ketahui, manusia yang normal fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun, lain halnya dengan mereka yang memiliki kelainan dalam fungsi mental dan alat bicaranya tentu akan mengalami kesulitan dalam berbahasa, baik itu dalam produktif maupun responsif. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kemampuan berbahasa mereka menjadi terganggu. Nah, gangguan berbahasa sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni gangguan berbahasa karena faktor medis dan yang kedua ialah gangguan berbahasa karena faktor lingkungan sosial. Nah, secara medis menurut Siddhartha, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ialah gangguan berbicara, kemudian yang kedua gangguan berbahasa, dan yang ketiga ialah gangguan berpikir. Gangguan berbahasa secara medis yang pertama ialah gangguan berbicara. Nah, berbicara sendiri merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama ialah gangguan mekanisme berbicara, dan yang kedua ialah gangguan berbicara psikogenetik. Nah, gangguan mekanisme berbicara ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah gangguan akibat faktor pulmonar atau gangguan berbicara karena adanya kelainan pada paru-paru. Nah, pada penderita penyakit paru-paru, kekuatan bernapasnya sangat kurang, sehingga cara bicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara yang kecil sekali, terputus-putus, meskipun dari segi semantik dan segi sintaksis tidaklah bermasalah. Kemudian, gangguan yang kedua ialah gangguan berbicara akibat faktor laringal atau gangguan berbicara yang disebabkan oleh adanya kelainan pada pita suara. Nah, gangguan bicara akibat faktor laringal ini ditandai dengan suara yang serak atau hilang tanpa adanya kelainan semantik dan sintaksis. Artinya, dilihat dari segi semantik dan sintaksis, ucapannya masih bisa diterima. Kemudian, gangguan berbicara yang ketiga ialah gangguan akibat faktor lingual atau gangguan bicara yang disebabkan oleh adanya kelainan pada lidah. Lidah orang yang sariawan atau terluka akan terasa pedih jika digerakkan. Untuk mencegah timbulnya pedih tersebut ketika berbicara, gerak aktivitas lidah tersebut akan dikurangi semaunya. Hal dalam kondisi yang demikian, pengucapan sejumlah fonem menjadi tidaklah sempurna. Dan contoh lainnya juga terjadi pada orang yang stroke dan badannya lumpuh sebelah, maka lidahnya pun juga ikut lumpuh sebelah. Oleh karena itu, cara bicaranya akan terganggu, yaitu menjadi peloh atau cadel. Kemudian gangguan yang keempat ialah gangguan berbicara akibat faktor resonansi atau gangguan berbicara yang disebabkan oleh adanya kelainan pada rongga mulut dan rongga kerongkongan. Nah, gangguan ini menyebabkan suara yang dihasilkan itu menjadi bersengau. Misalnya, pada orang yang sumbing, suaranya menjadi bersengau atau bindeng karena rongga mulut dan rongga hidung yang digunakan untuk berkomunikasi melalui defek di langit-langit keras atau pelantum, sehingga resonansi yang seharusnya menjadi terganggu. Nah, selain gangguan mekanisme berbicara, ada juga gangguan berbicara yang disebabkan oleh berbagai faktor atau disebut dengan gangguan akibat multifaktorial. Nah, gangguan ini diantaranya ialah berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono merupakan berbicara dengan cepat sekali dengan artikulasi yang rusak ditambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga yang diucapkan sukar dipahami. Hal ini disebabkan oleh kerusakan di cerebellum atau bisa juga terjadi sehabis terkena kelumpuhan ringan sebelah badan.
Nah, kemudian ada juga berbicara propulsif. Gangguan berbicara ini biasanya terjadi pada penderita Parkinson. Nah, pada penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Mereka sukar sekali untuk memulai suatu gerakan. Namun bila sudah bergerak, maka ia dapat terus-menerus tanpa henti. Gerakan yang laju terus inilah disebut dengan propulsi. Nah, pada waktu berbicara, ciri khas ini akan tampak pula. Artikulasinya sangat terganggu karena elastisitas otot lidah, otot wajah, dan pita suara sebagian besar lenyap. Pada itu, volume suaranya pun akan kecil, iramanya datar atau monoton. Suaranya mula-mula tersedat-sedat, kemudian terus-menerus dan akhirnya tersedat-sedat kembali. Oleh karena itu, cara berbicara seperti ini disebut dengan propulsif. Kemudian ada juga berbicara mutis atau berbicara mutisme. Nah, penderita gangguan mutisme ini tidak dapat berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Nah, mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti gerak-geri dan sebagainya. Namun, mutisme ini tidak dapat disamakan dengan yang namanya bisu dan juga bisu tuli. Nah, kemudian ada juga gangguan psikogenetik. Gangguan berbicara psikogenetik ini sebenarnya tidak disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepatnya disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Nah, modalitas mental yang terungkap oleh cara berbicara sebagian besar ditentukan oleh nada, intonasi, dan intensitas suara, lafal, dan pilihan kata. Nah, ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat dapat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan bicara psikogenetik ini antara lain ialah berbicara manja. Disebut sebagai berbicara manja karena ada kesan anak atau orang yang melakukannya meminta perhatian untuk dimanja. Contoh dari berbicara manja ini misalnya seperti pergantian antara fonem S itu digantikan dengan fonem C. Misalnya pada kalimat saya sakit menjadi saya sakit, seperti itu. Kemudian ada juga berbicara kemayu. Nah, berbicara kemayu ini berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu, jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Kemudian ada juga berbicara gagap. Nah, gagap merupakan berbicara yang kacau, sering tersendat-sendat, mendadak berhenti lalu mengulang-ulang suatu kata pertama, kemudian kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimatnya baru dapat diselesaikan. Nah, gagap sendiri ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pertama yang dapat menyebabkan berbicara gagap ini ialah karena adanya stres dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian faktor yang kedua ialah pendidikan anak yang dilakukan secara keras dan ketat dengan membentak-bentak serta tidak mengizinkan anak berargumentasi dan membantah. Kemudian juga dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada belahan otak atau hemisfer yang dominan. Dan bisa juga disebabkan oleh faktor neuritik familial. Kemudian gangguan berbicara psikogenetik selanjutnya itu ada berbicara latah. Nah, latah ini sering disamakan dengan ekolala, yaitu pembuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing.
Rasa ini punya korelasi dengan kepribadian histeris. Nah, kelelahan ini merupakan alasan untuk dapat berbicara dan bertingkah laku porno yang pada hakikatnya berimplikasi pada invitasi seksual. Nah, untuk selanjutnya terkait gangguan berbahasa lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah gangguan berbahasa. Proses belajar berbicara dan mengerti bahasa adalah proses cerebral, yang berarti proses ekspresi verbal dan komprehensi auditorik itu dilaksanakan oleh sel-sel saraf di otak yang disebut neuron. Proses neuron di otak ini sangat rumit sekali untuk bisa dipahami. Barangkali kalau disederhanakan bisa kita umpamakan dengan alat komputer yang dapat menyimpan atau storage semua masukan dalam bentuk sandi elektronik atau coding yang dapat diangkat kembali atau recall dari simpanan itu. Kemudian, alat komputer ini mengalihkan sandi itu dalam bentuk yang dapat dipahami oleh dunia di luar komputer atau decoding. Gudang tempat penyimpanan sandi ekspresi kata-kata di otak adalah di daerah Broca, sedangkan gudang tempat menyimpan sandi komprehensi kata-kata adalah di daerah Wernicke. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut afasia. Dalam hal ini, Broca sendiri menamainya afemia. Afasia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu afasia motorik dan afasia sensorik. Yang pertama, afasia motorik, yaitu kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan atau lesi kortikal daerah Broca, pada lapisan di bawah permukaan atau lesi subkortikal daerah Broca, atau juga di daerah antara daerah Broca dan daerah Wernicke atau lesi transkortikal. Oleh karena itu didapati adanya 3 macam afasia motorik ini. Yang pertama, afasia motorik kortikal, yaitu tempat menyimpan sandi-sandi perkataan adalah di korteks daerah Broca. Maka apabila gudang penyimpanan itu musnah, tidak akan ada lagi perkataan yang dapat dikeluarkan. Jadi, afasia motorik kortikal berarti hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderita afasia motorik kortikal ini masih bisa mengerti bahasa lisan dan bahasa tulisan. Namun, ekspresi verbal tidak bisa sama sekali, sedangkan ekspresi visual seperti bahasa tulis dan bahasa isyarat masih bisa dilakukan. Yang kedua, ada afasia motorik subkortikal, yaitu sandi-sandi perkataan disimpan di lapisan permukaan atau korteks daerah Broca. Maka apabila kerusakan terjadi pada bagian bawahnya atau subkortikal, semua perkataan masih tersimpan utuh di dalam gudang. Namun perkataan ini tidak dapat dikeluarkan karena hubungan terputus, sehingga perintah untuk mengeluarkan perkataan tidak dapat disampaikan. Melalui jalur lain, tampaknya perintah untuk mengeluarkan perkataan masih dapat disampaikan ke gudang penyimpanan perkataan itu atau gudang Broca, sehingga ekspresi verbal masih mungkin dengan pancingan. Jadi penderita afasia motorik subkortikal ini tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa mengeluarkan perkataan dengan cara membeo. Yang ketiga, ada afasia motorik transkortikal, yaitu afasia motorik transkortikal terjadi karena terganggunya hubungan antara daerah Broca dan Wernicke. Ini berarti hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Pada umumnya, afasia motorik transkortikal ini merupakan lesi kortikal yang merusak sebagian daerah Broca. Yang selanjutnya ada afasia sensorik. Penyebab terjadinya afasia sensorik yaitu akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Daerah itu terletak di kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah sensorik, daerah motorik, dan daerah pendengaran. Kerusakan ini di daerah Wernicke ini menyebabkan bukan saja pengertian dari apa yang didengar atau pengertian auditorik terganggu, tapi juga pengertian dari apa yang dilihat atau pengertian visual juga ikut terganggu.
Jadi penderita afasia sensorik ini kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis juga. Namun dia masih memiliki curah verbal meskipun hal itu tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Selanjutnya adalah gangguan berpikir. Dalam sosiolinguistik ada disebutkan bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang disukainya, sehingga corak bahasanya itu merupakan ciri khas bagi dirinya sendiri. Hal ini dalam sosiolinguistik disebut sebagai idiolek atau ragam bahasa perseorangan. Dalam memilih dan menggunakan unsur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu, seseorang menyeratkan afeksi dan nilai pribadinya itu pada kata-kata dan kalimat yang dibuatnya. Hal ini berarti setiap orang memproyeksikan kepribadiannya itu pada gaya bahasanya. Lalu, jika kita lihat lagi bahwa ekspresi verbal itu merupakan pengutaraan isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya bahasa tentu adalah isi pikiran itu sendiri. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal ini yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Nah, gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran itu dapat berupa beberapa hal. Yang pertama itu ada pikun atau demensia. Orang yang pikun itu menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, apraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektualnya. Nah, semua gangguan itu menyebabkan kurangnya berpikir sehingga ekspresi verbalnya diwarnai dengan kesukaran untuk menemukan kata-kata yang tepat. Kalimat yang diucapkan itu seringkali diulang-ulang. Jadi, apa yang sudah dikatakan itu biasanya akan dikatakan lagi sampai berulang-ulang gitu. Jadi pembicaraannya itu sering terputus karena arah pembicaraan itu tidak tahu lagi. Jadi kehilangan arah pembicaraan atau dari topik satu berpindah ke topik lainnya. Nah, menurut Dr. Martina Wiwi S. Nasrun dalam Media Indonesia, beliau mengatakan bahwa kepikunan itu adalah suatu gangguan penurunan fungsi memori atau daya ingat dan daya pikir lainnya yang dari hari ke hari itu semakin memburuk. Gangguan kognitif ini bisa meliputi terganggunya ingatan jangka pendek, kekeliruan mengenali tempat, orang, dan waktu. Selain itu juga gangguan dalam kelancaran berbicara. Untuk penyebab dari pikun ini itu bisa karena adanya gangguan fungsi otak dalam jumlah besar, termasuk menurutnya jumlah zat-zat kimia yang ada dalam otak. Biasanya volume otak itu akan mengecil atau menyusut sehingga rongga-rongga dalam otak itu akan melebar. Selain itu, bisa juga disebabkan karena adanya penyakit seperti stroke, tumor otak, depresi, dan gangguan sistemik. Nah, pikun yang disebabkan oleh depresi dan gangguan sistemik itu biasanya bisa pulih kembali, tetapi kebanyakan kasus demensia lainnya tidak bisa kembali ke kondisi yang normal seperti sebelumnya. Selain itu, Dr. Martina juga menjelaskan hal pertama yang harus dilakukan untuk mengobati demensia itu kita harus mencari tahu penyebab gangguan perilaku tersebut. Apakah karena adanya nyeri fisik akibat luka atau ada hubungannya dengan depresi. Penanggulangan gangguan perilaku pada demensia ini bisa dilakukan melalui beberapa metode. Ada metode non-obat dan bisa juga dengan metode obat. Tetapi yang metode non-obat itu bisa dilakukan sebelum terapi obat. Jika masalah yang dihadapi itu tidak terlalu berat, terapi non-obat itu sudah cukup untuk bisa memproses penyembuhannya. Selanjutnya yang kedua ada schizofrenik. Nah, schizofrenik ini adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Seorang penderita schizofrenia biasanya itu berbicara terus-menerus. Ocehannya itu
biasanya berupa pengulangan-pengulangan verbal semula dengan tambahan sedikit atau dikurangi beberapa kalimat. Gaya bahasa penderita skizofrenia itu bisa dibedakan dalam beberapa tahap dan menurut berbagai kriteria. Yang paling utama itu adalah diferensiasi dalam gaya bahasa skizofrenia, halusinasi, dan pasca halusinasi. Biasanya sebelum gangguan halusinasi itu, bahasa para penderita skizofrenia ini sudah terlihat terganggu. Pada tahap awal, penderita skizofrenia ini mengisolasi pikirannya sendiri, tidak banyak berkomunikasi dengan dunia luar, tetapi banyak berdialog dengan diri sendiri. Selain itu, penderitanya biasanya itu memiliki ekspresi verbal yang terbatas, tetapi kegiatannya dalam dunia bahasa internal atau bahasa dalam pikiran diri sendiri itu sangat ramai. Oleh karena itu, gangguan ekspresi verbal skizofrenia ini menyerupai mutisme elektif. Nah, pada tahap prahalusinasi ini, gaya bahasa verbal dan tulisannya dicorak dengan penggunaan kata ganti aku yang berlebihan. Lalu biasanya dia mengalami kesulitan dalam mencari kosakata yang tepat. Nah, pada tahap selanjutnya itu penderita biasanya mendeteksi bahwa kata-kata yang tidak ingin dikeluarkan biasanya justru tidak sengaja dikeluarkan. Gangguan ekspresi verbal itu biasanya membuat pasien lebih menarik diri dari pergaulan, sehingga ekspresi verbal menjadi sangat terbatas atau jarang sekali. Biasanya begitu halusinasi auditorik itu melandanya, yang terganggu sebenarnya itu bukan hanya gaya bahasanya, tetapi makna curah verbalnya yang abnormal, yang apa yang dibicarakan atau dikeluhkan itu memiliki hubungan dengan halusinasinya. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada depresif. Orang yang tertekan jiwanya itu memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya itu lemah lembut dan biasanya kelancarannya itu terputus-putus oleh interval yang cukup panjang. Tapi arah arus isi pikirannya itu tidak terganggu. Biasanya kelancaran bicaranya itu yang terputus-putus karena bernafas, karena menarik nafas yang panjang, dan pelepasan nafas keluar itu juga panjang. Untuk emosional yang terasosiasi dengan depresi itu adalah universal. Curah verbal yang depresif itu dicoraki oleh topik yang menyedihkan, menyalahi dan mengutuk diri sendiri, kehilangan gairah bekerja dan gairah hidup. Biasanya penderitanya itu tidak mampu untuk menikmati kehidupan yang dijalani. Kadang juga mereka cenderung memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir, ada gangguan lingkungan sosial. Anak terasing tidak sama dengan kasus anak tuli. Anak tuli masih bisa hidup dalam masyarakat manusia, maka meskipun dia terasing dari kontak bahasa, tetapi dia masih dapat berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Sedangkan anak terasing menjadi tidak bisa berkomunikasi dengan manusia karena dia tidak pernah mendengar suara atau ujaran manusia. Menurut Kaukat 1983, yang dimaksud dengan akibat faktor lingkungan adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingannya bisa disebabkan oleh dipermalukan dengan sengaja atau sebagai eksperimen. Bisa juga karena hidup bukan dalam lingkungan manusia, melainkan dipelihara oleh binatang serigala seperti kasus Kamala dan Mowgli. Yang pertama yaitu kasus Kamala dengan adiknya. Ketika baru ditemukan, Kamala diperkirakan berumur 8 tahun dan adiknya berumur 2 tahun. Kamala masih bisa hidup sampai 9 tahun. Sedangkan adiknya tak lama setelah ditemukan meninggal. Karena hidup di tengah serigala, ia sangat mirip dengan serigala. Ia berlari
Ia berlari cepat sekali dengan kedua kakinya dan tangannya, mengaum-ngaum, lebih sering bergaul dengan serigala, tidak bercakap satu patah kata pun, dan tidak terlihat adanya mimik emosi di wajahnya. Demikianlah hidup di tengah binatang membuat manusia bukan manusia lagi. Namun hal ini membuktikan kemampuan anak manusia dapat menyelaraskan diri hidup dengan serigala secara mengagumkan. Berbeda halnya dengan binatang yang dijinakkan dan dimanusiakan. Binatang tetap tidak dapat mempelajari bahasa manusia yang sebenarnya. Yang kedua yaitu kasusnya Ginny. Sejak berusia 20 bulan sampai berusia 13 tahun 9 bulan, Ginny hidup terkucil dalam ruang yang sangat sempit dan gelap dalam posisi duduk dan kaki terikat. Pintu ruangan itu selalu tertutup jendela berkelambu tebal. Tidak ada radio atau televisi di rumah itu. Dan ayah Ginny membenci suara apapun. Ayahnya tidak mengizinkan mendengar suara apapun. Dia akan dihukum secara fisik bila membuat suara. Satu-satunya orang yang sering dijumpai adalah ibunya. Namun si ibu pun dilarang untuk tinggal lama-lama dengan Ginny saat memberinya makan. Tanpa berbicara apa-apa, si ibu memberikan makan Ginny dengan selalu tergesa-gesa. Ketika ditemukan tahun 1970, Ginny berada dalam kondisi yang kurang terlibat secara sosial, primitif, terganggu secara emosional, dan tak dapat berbahasa atau berbicara. Dia dikirim ke rumah anak-anak Los Angeles dengan diagnosis awal sebagai anak yang menderita kurang gizi yang parah. Kemampuan berbahasa Ginny yang jelas ketika ditemukan, dia tidak dapat berbicara. Meskipun telah berumur hampir 14 tahun, untuk mengetahui apakah dia sudah mengenal bahasa Inggris sebelum dikucilkan kepadanya diberikan serangkaian tes. Dari tes awal dapat diketahui bahwa Ginny memahami sejumlah kata-kata lepas yang diucapkan orang lain, tetapi dia hanya memahami sedikit sekali kaidah gramatika. Maka dalam hal ini, tampaknya ia mendapat tugas yang sulit dan rumit, yakni memperoleh bahasa pertama dengan otak yang sudah masa puber. Namun kenyataan menunjukkan bahwa Ginny mampu memperoleh bahasa itu meski dalam usia yang sudah melewati masa kritis pemerolehan bahasa.